Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode ke-26 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Yahya alaihissalam, Nabi yang merupakan sepupu dari Nabi Isa al-Masih alaihissalam, dan akhirnya dibunuh oleh penguasa dari Bani Israel dikarenakan keteguhannya berpegang pada syariat Allah. Nabi Yahya alaihissalam adalah tokoh masyhur yang disebutkan dalam Al-Quran dan Alkitab. Dia adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Yahya dipandang sebagai nabi dalam Islam dan dihormati dalam Kristen. Nabi Yahya alaihissalam hidup sekitar abad pertama Masehi di Palestina saat kawasan tersebut menjadi wilayah bawahan Romawi. Nabi Yahya alaihissalam ini disebut Yohanes Sang Pembaptis dalam Kristen. Nama Nabi Yahya alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, dan kisahnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 39, surat Maryam ayat 7, 12-15, dan surat Al-Anbiya ayat 89-90. Sedangkan dalam Alkitab, kisah Yahya disebutkan dalam Injil Matius pasal 3, pasal 9, dan pasal 14, Injil Markus pasal 6, Injil Lukas pasal 1, pasal 3, pasal 9, dan Injil Yohanes pasal 1. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik." فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tentang nama Yahya tersebut, ada pendapat mengenai makna dan asal-usul nama Yahya yang digunakan di dalam Al-Quran. Yahya bukanlah ejaan bahasa Arab dari bahasa aslinya. Nama asli Yahya dalam bahasa Ibrani adalah Yohanan dan dieja dalam bahasa Arab sebagai Yuhana. Secara bahasa, nama Yahya yang digunakan di dalam Al-Quran sama dengan nama Ibrani Yehya. Yehya sendiri adalah nama orang yang hidup pada masa Nabi Daud atau sekitar 10 abad sebelum masa Yahya. Sebagaimana Alkitab dalam Tawarikh pasal 15 ayat 24 menyebutkan bahwa Yehya bertugas sebagai penjaga tabut perjanjian, peti yang berisi barang-barang suci Bani Israel seperti gulungan Taurat dan relik peninggalan Musa dan Harun. Sejarawan Arthur Jeffrey dalam Foreign Vocabulary of the Quran menyebutkan bahwa para penafsir sering menghubungkan nama Yahya dengan arti mempercepat atau menghidupkan. Mengacu kepada kemandulan ibu Yahya yang disebutkan oleh Allah, serta khotbah Yahya yang sebagaimana diyakini umat Islam membuat hidup iman Bani Israel. Arti dari nama ini sama dengan arti dari nama Yahya yang bermakna Yahweh hidup. Sebagaimana sosok Yahya yang menjadi penjaga tabut perjanjian, sangat mungkin nama Yahya digunakan umat Kristen Arab pada abad ke-6 dan abad ke-7 Masehi sebagai julukan kehormatan kepada Yohanan atau Yuhana
karena dia dipandang sebagai penjaga dari tabut perjanjian yang baru. Perjanjian baru di sini merujuk kepada Nabi Isa Al-Masih yang membawa syariat atau hukum baru, yakni Injil, untuk melengkapi dan menyempurnakan syariat lama umat Yahudi, yaitu Taurat. Nabi Yahya alaihissalam adalah Nabi Bani Israel. Dia adalah putra Nabi Zakaria dan Elisheba. Keduanya merupakan keturunan Harun dari suku Lewi. Nabi Yahya berdakwah pada masa kekuasaan Kaisar Romawi kedua, Tiberius, yang berkuasa pada tahun 14 sampai 37 Masehi, saat Pontius Pilatus menjabat prefek atau wali negeri di provinsi Yudea, Palestina. Pada episode sebelumnya tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam, sudah kami sebutkan secara mendalam tentang bagaimana awal dari kisah Nabi Zakaria akhirnya menginginkan untuk memiliki anak meskipun sudah tua dan istrinya adalah wanita yang mandul. Sampai akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 89-90 di atas, lengkap dengan tanda-tanda akan kedatangan anak bagi Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu Yahya. Al-Quran tidak secara detail menjelaskan tentang misi dakwah Nabi Yahya alaihissalam. Akan tetapi Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menyebutkan sebuah riwayat hadis bahwa Yahya mengumpulkan Bani Israel di Bait Suci atau Baitul Maqdis sampai penuh sesak. Kemudian dia menyampaikan kepada mereka 5 hal. 1. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, tentang sholat atau ibadah. Yang ketiga, tentang puasa. Yang keempat, tentang sedekah. Dan yang kelima, yaitu tentang berzikir atau menyebut nama Allah. Al-Quran menyebut Yahya sebagai sosok panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Yahya juga dianugerahi hikmah sejak masih anak-anak, sosok yang berbakti kepada orang tua, dan bukan orang yang sombong dan durhaka. Disebutkan bahwa kesejahteraan dilimpahkan pada hari kelahiran, kematian, dan saat kebangkitannya kembali. Yahya juga dijelaskan sebagai orang yang bersegera melaksanakan kebaikan dan khusyuk. Di ayat lain, Yahya disebutkan bersama Zakaria, Isa, dan Ilyas sebagai orang yang soleh. Yahya juga disebutkan membenarkan kalimat atau firman dari Allah. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa yang dimaksud kalimat dari Allah adalah hadirnya sosok Isa bin Maryam. Tentang kebaikan dan kesalehan Yahya, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menyitiri Ibnu Asakir yang meriwayatkan bahwa ayahnya yaitu Nabi Zakaria pergi mencari Yahya. Saat bertemu dengan Yahya, ayahnya menangis sejadi-jadinya kala melihat ibadah dan rasa takut Yahya kepada Allah Ta'ala. Imam Ibnu Katsir juga mengutip dari Ibnu Wahab yang meriwayatkan dari Malika, dari Hamid bin Qais, dari Mujahid. Ia berkata, makanan Yahya bin Zakaria adalah rerumputan. Ia menangis karena takut kepada Allah. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali menuturkan, Lais berkata kepada kami, Uqail bercerita kepadaku dari Ibnu Syihab. Ia mengatakan, suatu ketika aku duduk di dekat Abu Idris Al-Khawlani yang tengah menuturkan kisah. Ia berkata, maukah kuceritakan kepada kalian tentang orang yang makanannya paling baik? Saat melihat orang-orang sudah sama melihatnya, ia pun mengatakan, sungguh Yahya bin Zakaria adalah orang yang paling baik makanannya. Ia hanya memakan hewan-hewan liar karena tidak mau mencampuri penghidupan orang-orang. Selanjutnya, Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Wuhaib bin Warad. Ia menuturkan, Zakaria kehilangan anaknya selama 3 hari. Ia kemudian mencari-cari anaknya di tanah luas. Ternyata ia tengah menggali kubur. Ia berdiri di atasnya dan menangisi diri sendiri. Zakaria lalu berkata, anakku, sudah 3 hari aku ini mencari-carimu. Ternyata kau berada di kuburan yang kau gali sendiri. Kau berdiri dan menangis di dalamnya. Yahya menjawab, ayah, bukankah engkau pernah berkata kepadaku bahwa di antara surga dan neraka ada padang luas yang hanya bisa dilalui dengan derean air mata? Zakaria kemudian berkata kepadanya, menangislah wahai anakku. Keduanya lalu menangis. Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah Rasulullah juga menyebutkan,
bahwa Yahya juga salah satu nabi yang dilihat Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Disebutkan bahwa Yahya berada di langit kedua bersama Nabi Isa alaihissalam. Dalam Kristen, sosok Nabi Yahya utamanya memiliki peran khusus sebagai pendahulu kedatangan Nabi Isa yang dipandang sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan. Orang Yahudi percaya bahwa sebelum sosok Mesias datang, Ilyas akan datang terlebih dulu. Umat Kristen percaya bahwa Yahya adalah Ilyas, dalam artian bahwa Yahya adalah penerus spiritual dari Ilyas. Alkitab menyebutkan bahwa Yahya sehari-hari mengenakan jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, sedangkan makanannya belalang dan madu hutan. Dia menyeru orang-orang untuk bertobat dan penduduk dari berbagai daerah mendatangi seruannya. Yahya juga menyeru bahwa setelah dirinya akan datang sosok yang lebih mulia dan agung darinya. Sosok itu ditafsirkan sebagai Nabi Isa bin Maryam. Dalam berdakwah, Yahya dikenal sangat tegas, bahkan sampai berhadapan dengan Herodes Antipas, gubernur kawasan Galilea dan Perea. Yahya menegur Herodes Antipas atas berbagai kejahatan yang dia lakukan, termasuk pernikahannya dengan Herodias. Dari segi silsilah, Herodias adalah keponakan Herodes Antipas. Dari segi pernikahan, Herodias adalah ipar Herodes Antipas karena Herodias adalah istri dari saudara tiri Herodes Antipas. Setelah Herodes Antipas dan Herodias bercerai dengan pasangan masing-masing, mereka kemudian menikah. Yahya mengecam hal tersebut lantaran saat mereka menikah, mantan suami Herodias masih hidup dan hal tersebut melanggar hukum Taurat. Atas penentangannya terhadap Herodes Antipas, Yahya kemudian dibelenggu dan dipenjara. Salah satu bagian Alkitab, yaitu Injil Matius, menyebutkan bahwa Herodes Antipas ingin membunuh Yahya, tapi takut atas reaksi banyak orang karena mereka menghormati Yahya sebagai nabi dan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Dalam bagian yang lain di Injil Markus disebutkan bahwa Herodias yang menginginkan kematian Yahya, tetapi Herodes Antipas menentang dan bahkan menyuruh para penjaga untuk menjaga baik-baik keselamatan Yahya di tahanan karena mengetahui bahwa Yahya adalah orang baik. Herodes Antipas sendiri bahkan disebutkan suka mendengar perkataan Yahya. Alkitab menyebutkan bahwa saat perayaan ulang tahun Herodes Antipas, seorang gadis menari di pesta dan membuat senang Herodes Antipas dan tamu-tamunya. Herodes Antipas kemudian mengatakan akan mengabulkan permintaan gadis itu sebagai imbalan. Gadis itu kemudian bertanya kepada ibunya, dan ibunya menyuruhnya untuk meminta kepala Yahya. Setelah permintaan itu disampaikan oleh gadis tersebut, Herodes Antipas bersedih, tetapi tidak bisa mengingkari janji yang telah dia ucapkan di hadapan orang-orang. Akhirnya Herodes Antipas memerintahkan agar Yahya dipenggal dan kepalanya disuguhkan dalam nampan. Setelah mendengar kematian Yahya, murid-muridnya mengambil jenazahnya dan menguburkannya. Ada dua pendapat terkait identitas gadis yang menari, dan perbedaan ini berasal dari masalah penerjemahan Alkitab. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dia adalah anak perempuan Herodes Antipas yang bernama Herodias, atau namanya sama dengan istri baru Herodes Antipas. Pendapat kedua menyebutkan bahwa dia adalah anak perempuan Herodias. Sementara Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menuliskan, Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dalam Al-Mustaqsa fi Fadailil Aqsa dari jalur Abbas bin Saubah, dari Marwan, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Qasim yang menuturkan, raja kota ini yaitu Damaskus adalah Hadda bin Handar. Ia menikahkan anaknya dengan putri saudaranya yaitu Arial, Ratu Syaida. Di antara harta miliknya adalah pasar para raja di Damaskus. Suami ratu ini bersumpah menjatuhkan talak 3 padanya, lalu ia merujuk kembali. Ia menanyakan ini kepada Yahya bin Zakaria. Kemudian Nabi Yahya menjawab, ia tidak halal bagimu, hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Wanita tersebut merasa dengki kepada Yahya. Ia kemudian meminta kepada raja agar menyerahkan kepala Yahya bin Zakaria kepadanya melalui isyarat ibunya. Pada mulanya, sang raja enggan mengabulkan permintaan istrinya, namun pada akhirnya menyetujuinya.
Raja kemudian mengirim utusan kepada Yahya untuk memenggal kepala Yahya yang saat itu sedang sholat di Masjid Jabrun. Utusan itu kemudian membawa kepala Nabi Yahya alaihissalam dalam sebuah guci. Kepala itu kemudian mengatakan, ia tidak halal bagimu hingga ia menikah dengan lelaki lain. Wanita itu kemudian mengambil guci tersebut di atas kepala, lalu ia bawa ke hadapan ibunya, dan kepala Nabi Yahya tetap mengucapkan kata-kata yang sama. Setelah kepala Nabi Yahya terlihat jelas di hadapan ibunya, wanita itu terbenam atau dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi hingga sebatas kaki. Setelah itu terbenam lagi hingga sebatas pinggang. Ibu wanita tersebut terus menangis, sementara para budak wanita berteriak kencang dan menampari muka tanpa bisa berbuat apapun, dan wanita itu terus terbenam hingga sebatas pundak. Ibunya kemudian memerintahkan Algojo untuk memenggal leher putrinya itu untuk dijadikan kenangan pelipur lara di kemudian hari. Algojo kemudian memenggal leher wanita itu, lalu bumi menelan raganya. Mereka tertimpa kehinaan dan kefanaan. Dalam riwayat tentang peristiwa Isra Mi'raj yang panjang, juga disebutkan salah satunya adalah kisah perjumpaan Rasulullah SAW dengan Nabi Zakaria, dan Rasulullah bertanya tentang peristiwa pembunuhan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Disebutkan bahwa setelah sang wanita meminta raja untuk membunuh dan membawakan kepalanya kepada Nabi Yahya, Allah benamkan ke dalam bumi. Dalam riwayat ini, yang dibenamkan ke bumi bukan hanya wanita itu saja sendiri, tetapi juga sang raja dan penghuni istana yang lain. Kemudian orang-orang Bani Israel di negeri itu berkata, Rob Zakaria marah kepada kita demi Zakaria, maka mari kita tumpahkan marah kita demi raja kita. Mari kita bunuh Zakaria. Mereka lalu pergi mencari Nabi Zakaria. Lalu datang seorang memberikan peringatan kepada Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria pun kemudian melarikan diri dari mereka. Tetapi iblis ada di antara mereka dan menunjukkan kemana perginya Nabi Zakaria. Kemudian sebuah pohon menampakkan diri di hadapan Nabi Zakaria dan memanggilnya, "Kemarilah, kemarilah." Pohon itu membelah diri, dan Nabi Zakaria pun masuk ke dalam pohon tersebut. Iblis datang lalu menarik surban Nabi Zakaria. Pohon itu kemudian menyatu kembali hingga ujung sorban Nabi Zakaria berada di luar pohon. Kemudian Bani Israel yang mengejar Nabi Zakaria datang, dan iblis pun berkata, "Apa kalian tidak melihat Zakaria masuk ke dalam pohon ini? Lihatlah ujung sorbannya ini. Ia masuk ke dalam pohon dengan sihirnya." Kemudian mereka berkata, "Kita bakar saja pohon ini." Iblis kemudian berkata, "Belah saja pohon ini dengan gergaji." Nabi Zakaria pun akhirnya terbunuh dipotong dengan gergaji bersama pohon itu. Akan tetapi, para ahli hadis menilai bahwa rangkaian hadis Isra Mi'raj yang mengisahkan perjumpaan Rasulullah dengan Nabi Zakaria ini gharib atau aneh dan mungkar, serta berasal dari kisah Israiliyat, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan yang sahih tentang kisah tersebut. Hadis-hadis sahih yang terkait dengan kisah Isra dan Mi'raj Nabi sama sekali tidak ada yang mengisahkan tentang perjumpaan Nabi dengan Nabi Zakaria, kecuali hanya hadis tersebut di atas, sehingga ahli hadis menyimpulkan bahwa isinya mungkar. Wallahu a'lam. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Walid bin Muslim dari Zaid bin Waqid, ia menuturkan, "Aku melihat kepala Yahya bin Zakaria saat orang-orang hendak membangun Masjid Damaskus." Kepala tersebut dikeluarkan dari bawah salah satu tiang di arah kiblat, tepat di sebelah mihrab di sisi timur. Kulit dan rambutnya masih seperti sedia kala dan tidak membusuk. Riwayat lain menyebutkan, ia seakan-akan baru terbunuh saat itu. Disebutkan juga dalam kisah tentang pembangunan Masjid Damaskus, kepala Nabi Yahya diletakkan di bawah tiang yang dikenal sebagai tiang Sakasika. Wallahu a'lam. Nabi Yahya alaihissalam diyakini wafat pada tahun 31 Masehi dalam usia 32 tahun. Terdapat beberapa tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Yahya, yaitu Masjid Nabi Yahya di Sebastia di Nablus, diyakini sebagai tempat dimakamkannya tubuh Nabi Yahya alaihissalam.
Tempat lainnya adalah Masjid Agung Umayyah Damaskus di Syria, diyakini sebagai tempat dimakamkannya kepala Nabi Yahya. Pihak gereja Katolik secara resmi mendukung pendapat ini. Tapi di mana tempat makam Nabi Yahya yang sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab.